Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk anak-anak Bapak, semua siswa-siswi kelas 5 ya. Pada kesempatan kali ini ya, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri bagi yang belum kenal ya. Nama Bapak Iwan Taufik Gunawan ya. Insya Allah untuk pembelajaran ke depan kalian semua akan belajar dengan Bapak ya. Walaupun pada semester ini kemungkinan besar kita akan belajar secara jarak jauh seperti ini ya, salah satu medianya karena memang sedang adanya wabah global yaitu COVID-19 atau virus corona ya. Nah, dengan adanya virus corona ya, jangan sampai menyurutkan semangat kita, semangat kalian untuk terus belajar ya. Belajar dari rumah ya, belajarnya di rumah saja ya. Bapak saja yang ke sekolah ya, kalian jangan, di rumah saja ya. Belajarnya bersama kedua orang tua, dibimbing nanti ya. Dan harus nurut, jangan sampai tidak mau mematuhi apa yang disampaikan oleh kedua orang tua ya, gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zakat ya. Zakat ini ada di dalam mata pelajaran fikih ya. Nah, mata pelajaran fikih yaitu salah satunya tentang zakat ya. Insyaallah sedikit banyaknya Bapak akan sampaikan nih ya kepada kalian tentang materi zakat ya. Barang tentu ya kalian semua sudah mengetahui ya. Bahkan sudah sering banget mendengar ya tentang zakat ya, karena memang setiap tahunnya kita selalu melaksanakan, kita selalu menunaikan ya yang namanya zakat gitu. Nah, supaya lebih tahu tentang zakat ya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Ya, baik ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa yang namanya jodoh, yang namanya rezeki, yang namanya maut ini sudah ada pengaturannya sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kaitan dengan yang namanya rezeki ya, barang tentu ya Allah sudah mencukupkan rezeki kita ya. Allah sudah mengatur rezeki kita sedemikian rupa ya, karena memang tidak semuanya, sebetulnya tidak semua orang ini memiliki yang namanya gaji ya. Tapi perlu kita yakini bahwa semuanya ini memiliki rezeki ya, asalkan satu, hambanya mau berusaha ya. Kalau nggak usaha ya nggak akan dapat, nggak akan bisa menjadi apa yang diinginkan, apa yang dipengen ya nggak akan bisa kalau nggak ada yang namanya usaha. Nah, penting bagi kita semua untuk berusaha ya. Ada usaha baru ada doa ya. Jangan sampai berdoa terus usahanya nggak ada. Sebaliknya, jangan sampai usaha terus tapi lupa bahwa yang punya segalanya adalah Allah. Jadi cuman tawakal doang ya, tapi tidak dibanding sama doa ya. Ada usaha, ada doa, semuanya harus beriringan ya. Jangan sampai maju duluan doa ya, yang usahanya tidak dihiraukan ya, atau sebaliknya ya, lagi-lagi harus beriringan ya. Nah, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ya, ketika memang sudah memiliki rezeki yang cukup ya, dalam artian sebetulnya kalau rezeki ya tidak muluk atau tidak selalu tentang finansial, tentang uang ya. Kalau banyak uang berarti banyak rezeki. Ya tidak begitu juga ya. Tapi rezeki ini bisa kita lihat dari contohnya dengan sehatnya badan kita, ini salah satu rezeki dari Allah sebetulnya ya. Kalau badan kita nggak sehat ya kita nggak akan bisa bekerja ya. Kemudian juga dengan adanya iman yang kuat ya. Nah, ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut sekali kita syukuri keberadaannya ya. Nah, ketika memang kita memiliki rezeki yang cukup ya, ada sebagian harta orang lain, ada sebagian harta orang-orang dan saudara-saudara seiman kita
yang tentu harus kita bantu. Ya, jangan lupa artinya ketika sudah punya rezeki ini harus disisihkan atau disodakohkan ya kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, ini perlu yang namanya sodakoh ya, karena salah satu amal yang akan terus berjalan, yang akan terus berkesinambungan ketika kita sudah wafat, salah satunya adalah sodakoh jariyah. Nah, sekarang apa sih yang kalian ketahui tentang zakat? Zakat berasal dari kata tazkiyah, yang artinya tumbuh, berkembang, dan juga memiliki keberkahan. Kalau dalam istilah ya, kalau menurut istilah, zakat ialah kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu di sini harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut syariat Islam. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam keberapa? Ya, betul. Rukun Islam yang ketiga ya. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan terakhir kelima adalah ibadah haji bagi yang mampu ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan kegiatan berzakat ya, ini jangan sampai ada rasa ketakutan. Ketakutan dalam di sini adalah ketika kita mengeluarkan zakat, takut kita rugi, takut kita nanti malah habis harta yang kita miliki, habis makanan pokok yang kita miliki. Justru tidak ya. Ketika kita mengeluarkan zakat ya, maka Allah akan menggantinya berlipat-lipat ganda ya. Kalau tidak diganti di dunia, maka Allah akan ganti di akhirat kelak berupa pahala ya. Kalau di dunia barangkali bisa double ya. Kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan rezeki yang berlipat ganda dari Allah ya, dan juga akan mendapatkan pahala insyaallah ya. Selanjutnya, banyak sekali firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala serta seruan-seruan dari Allah kepada kita selaku umatnya agar senantiasa melaksanakan yang namanya zakat ya. Salah satunya tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, hukum melaksanakan zakat ini hukumnya fardu ain ya. Sangat dianjurkan untuk mereka yang cukup hartanya ya. Tapi tidak diwajibkan kepada mereka yang memang belum memiliki rezeki yang cukup untuk melaksanakan kegiatan zakat ya. Nah, selanjutnya ya, macam-macam zakat ya. Pembagiannya, zakat itu dibagi menjadi dua ya. Pertama ada zakat fitrah, kedua ada zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah ini artinya zakat jiwa ya. Nah, zakat fitrah ya wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadan oleh seluruh muslimin dan muslimat, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa.
baik yang merdeka maupun masih hamba sahaya. Merdeka itu artinya seorang yang sudah tidak dalam jajahan. Kalau hamba sahaya ini sama dengan seorang budak. Tuh. Nah, kalau zakat ya besarannya itu sekitar 2,5 kilogram makanan pokok ya. Nah, kalau dalam hadis dijelaskan bahwa makanan pokok yang boleh dizakatkan yaitu pertama ada tepung terigu, ada anggur, ada gandum dan sebagainya. Tetapi para ulama berpendapat bahwa selain makanan pokok yang tadi Bapak sampaikan, boleh juga menggunakan makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing. Contohnya seperti kita ada di Indonesia ya. Adanya lebih tepatnya di Jawa Barat ya. Nah, masyarakat Jawa Barat menggunakan beras sebagai makanan pokok. Jadi, kita boleh saja berzakat dengan menggunakan beras atau boleh juga menggunakan uang, tetapi seharga ukuran makanan pokok tersebut. Gitu ya. Selanjutnya ada waktu tertentu dalam melakukan kegiatan zakat ya. Nah, pembayaran zakat ini sudah ditentukan dalam Islam ya. Pertama, waktu akhir atau batas paling akhir pembayaran zakat ini ditandai dengan tenggelamnya matahari pada saat bulan Ramadan atau hari terakhir bulan Ramadan, berarti hari ke-30 ya, gitu. Yang kedua, boleh juga pada saat awal bulan Ramadan, gitu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada yang namanya zakat mal ya. Zakat mal berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal ini adalah zakat yang berupa harta benda ya. Nah, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau oleh badan hukum ya. Diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, zakat mal ini adalah zakat yang dibayarkan kepada orang-orang tertentu ya yang sudah mencapai jumlah minimal tertentu dan juga yang sudah memiliki jangka waktu tertentu ya. Nah, kalau zakat mal ini ada beberapa contohnya ya. Satu yaitu bisa emas, bisa juga perak ya. Kemudian juga bisa harta perniagaan, selanjutnya bisa binatang ternak ya, dan biji-bijian, buah-buahan termasuk ke dalam zakat mal karena berupa harta benda ya. Gitu. Uang juga termasuk gitu. Kalau tadi zakat fitrah ini khusus makanan pokok ya. Tadi kita menggunakan beras sebagai makanan pokok orang Indonesia ya. Kalau tidak menggunakan beras tadi bisa menggunakan uang ya, menggunakan uang asalkan ukurannya sesuai dengan harga makanan pokok tersebut ya. Nah, itu saja ya yang mungkin dapat Bapak sampaikan pada hari ini ya. Senang sekali Bapak bisa menyampaikan materi ini ya. Walaupun kita terbatas ya, jarak kita terbatas ya. Tapi lagi-lagi ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat anak-anak, semangat kalian semua untuk tetap belajar di rumah saja ya. Dengarkan apa yang disampaikan oleh kedua orang tua kalian, dipatuhi, dituruti ya. Tentu semuanya untuk kebaikan kalian bersama ya. Demikian, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa tetap beraktivitas yang sehat ya. Olahraga rutin, konsumsi makanan yang bergizi. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.